Guru penggerak merdeka belajar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Oke, bertemu lagi dengan saya Imadiatnya Tresna Putra. Saya guru dari SMA Negeri 6 Denpasar. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Baik, saya mulai dari yang pertama, yaitu bagaimana sih nanti saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini di sekolah nantinya. Tentunya saya akan melakukan sosialisasi pertama, di mana didasari dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan tim kerja Waka, dan di mana tim kerja Waka ini terdiri dari Wakasek Kurikulum, Wakasek Humas, Wakasek Kesiswaan, dan Wakasek Sarana Prasarana, serta pendamping dari masing-masing Wakasek tersebut. Di mana pendamping yang dimaksud itu saya pilih sebagai komunitas praktisi. Selanjutnya tentu saya akan menerapkan atau mengimplementasikan pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini di sekolah, di mana saya menerapkannya pada tugas utama saya sebagai seorang guru, yaitu menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Kemudian juga akan menerapkannya sebagai tugas tambahan saya sebagai seorang guru, baik ditunjuk sebagai panitia maupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, selanjutnya tentu saya akan melakukan evaluasi bagaimana proses dan hasil setelah saya menerapkan pengetahuan saya yang dari program guru penggerak ini, agar nanti mendapatkan pelajaran yang nanti saya akan lakukan untuk proses-proses selanjutnya. Nah, selanjutnya langkah-langkah awal apa yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Nah, langkah-langkah awal yang saya lakukan tentu saya akan melakukan identifikasi, yaitu pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi nilai-nilai apa saja yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Kemudian saya akan menentukan siapa sih yang terlibat dalam situasi tersebut, sehingga nanti saya dapat mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dari berbagai sisi. Nah, setelah melakukan identifikasi, saya akan melakukan pengujian, di mana pengujian ini berfungsi untuk menentukan apakah situasi tersebut termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi pengujian yang pertama itu pengujian benar atau salah, di mana terdapat 5 pengujian yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama uji legal untuk menentukan apakah terdapat aspek pelanggaran hukum di sana, sehingga nanti kita bisa menentukan di uji legal ini apakah dia rujukan moral ataupun dilema etika. Kalau ada pelanggaran hukum, berarti itu adalah termasuk rujukan moral. Nah, jika tidak ada pelanggaran hukum, berarti itu mengarah pada dilema etika. Kemudian bisa dilanjutkan dengan uji regulasi atau standar profesional, mana kita akan menganalisa apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik dalam situasi tersebut. Kemudian melakukan uji intuisi. Nah, di sini kita akan mengandalkan tingkat perasaan dan intuisi kita, apakah ada yang salah dalam situasi tersebut. Kemudian kita akan melakukan uji halaman depan koran. Nah, ini berfungsi untuk mengetahui atau membayangkan apabila keputusan yang kita ambil ini dipublikasikan di halaman depan koran dan menjadi konsumsi masyarakat. Kemudian selanjutnya melakukan uji panutan atau idola. Jadi kita akan membayangkan apa sih yang akan diambil panutan kita dalam mengambil keputusan pada situasi seperti ini. Setelah analisis kita menemukan bahwa itu dilema etika, maka kita akan melakukan pengujian paradigma benar melawan benar. Nah, dalam dilema etika biasanya ada 4 paradigma ya, yaitu paradigma yang pertama yaitu individu melawan masyarakat. Kemudian paradigma yang kedua yaitu rasa keadilan itu melawan rasa kasihan. Kemudian paradigma yang ketiga yaitu kebenaran atau kejujuran, biasanya melawan dengan kesetiaan. Kemudian ada paradigma terakhir yaitu jangka pendek melawan jangka panjang. Nah, setelah kita melakukan pengujian, baru kita akan mengarah pada tahap organizing, di mana tahap ini sebenarnya kita harus melakukan investigasi yang lebih mendalam dan menentukan rencana tindak lanjut atau keputusan apa yang akan kita ambil. Jadi yang pertama kita akan melakukan prinsip resolusi. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan pemahaman terkait 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu prinsip berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua yaitu prinsip berbasis peraturan, dan yang ketiga yaitu prinsip berbasis rasa peduli. Nah, selanjutnya kita akan melakukan investigasi opsi trilema. Pada investigasi opsi trilema ini kita akan menentukan opsi terbaik di antara 2 opsi yang baik ya. Jadi biasanya ini akan muncul ketika kita melakukan sharing atau berdiskusi bersama rekan-rekan, utamanya dalam komunitas praktisi. Opsi dari hasil diskusi ini biasanya lebih kreatif dan akan lebih berkompromi, sehingga akan menghasilkan keputusan yang lebih baik lagi.
Nah, selanjutnya terakhir pada fase hasil, tentu kita akan membuat keputusan berdasarkan hasil identifikasi, pengujian, dan investigasi yang lebih mendalam. Dan selanjutnya tentu kita akan melihat kembali dan melakukan refleksi. Nah, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Jadi sebenarnya langkah-langkah itu secara sederhana sudah sering saya terapkan dalam proses pembelajaran utamanya, namun berdasarkan pengetahuan baru yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak ini, maka saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut mulai hari ini, hari Rabu 7 April 2021, dan akan seterusnya saya gunakan dalam kewajiban saya melaksanakan tugas di sekolah. Nah, selanjutnya siapa yang akan menjadi pendamping dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Tentunya pendamping saya adalah kepala sekolah, dalam hal ini melakukan koordinasi dan mohon izin, kemudian dengan tim kerja Waka termasuk komunitas praktisi. Oke, demikian penjelasan saya terkait demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Akhir kata, saya haturkan matur suksema dan saya haturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.